Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahroni, NPM 18552011110014. Program studi S1 Informatika semester 6, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di video saya kali ini saya akan mereview jurnal internasional untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah keamanan web. Jadi di video saya kali ini saya akan mereview 3 jurnal internasional dengan topik sensitive data exposure. Untuk jurnal yang pertama, yaitu judulnya Web Application Security Survey, yang artinya keamanan aplikasi web survei. Penulis Lena Yacob, Virginia Marie Nadar, Medumita Katerji. Nama jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Volume tahun halaman volume 7 1 tahun 2016 halaman 441 sampai 445. Reviewer saya sendiri, Muhammad Sahroni, 185521110014. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui beberapa teknik deteksi dan pencegahan serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, XSS, insecure direct object references, IDOR, sensitive data exposure, and using component with no vulnerability. Isi pembahasan: serangan sensitive data exposure, insecure direct object references, and using component with no vulnerable, yaitu exposure data sensitif, referensi objek langsung tidak aman, dan menggunakan komponen dan kerentanan yang diketahui. Model terdiri dari SDF, filter data sensitif, yang akan mengeksekusi query jika tidak ada kebijakan keamanan yang diberlakukan pada objek. Pendekatan ini sangat dinamis dan fleksibel, sehingga pencegahan pemaparan data sensitif. Keunggulan model ini adalah sebagai berikut: 1. Mudah diimplementasikan. 2. Tidak memerlukan upaya pengkodaan tambahan karena berfungsi di tingkat database. 3. Ini meruangi upaya manusia karena konfigurasi yang tak ada habisnya. Hasil penelitian pada artikel ini mengusulkan kebijakan keamanan berdasarkan database dinamis untuk mencegah exposure data sensitif menggunakan database Oracle, mengamankan data sensitif seperti informasi kartu kredit, detail bank, dan lain-lain. Sangat penting jika tidak, penyerang dapat mencuri data sensitif tersebut dan mempergunakannya secara tidak bertanggung jawab. Kita perlu melindungi data sensitif saat menyimpan, mengambil, atau berbagi dengan front end. Keunggulannya yaitu pada bagian abstrak ditulis singkat, padat, dan jelas sehingga memudahkan kita mengetahui garis besar isi artikel. Kekurangannya, penjelasannya sedikit rumit dan sulit dimengerti. Pembahasannya tidak hanya satu. Materi yang saya butuhkan berada di pembahasan akhir. Oke, lanjut. Judul yang kedua yaitu Privacy Preserving Detection of Sensitive Data Exposure, yang artinya deteksi pemaparan data sensitif yang menjaga privasi. Pengarangnya Xiaoqi Su dan Feng Yao, member IEE, and Elisa Bertino, fellow IEE. Nama jurnalnya Jurnal Transaksi Forensik Informasi dan Keamanan. Volume nomor tahun yaitu volume 10 nomor 5 tahun Mei 2015. Reviewer saya sendiri, Muhammad Sahroni. Tujuan penelitian: memberi solusi pendeteksi kebocoran data sensitif. Isi pembahasan: 1. Menjelaskan model deteksi kebocoran data yang melindungi privasi untuk mencegah kebocoran data yang tidak disengaja dalam lalu lintas jaringan. Model deteksi pada artikel ini mendukung delegasi operasi deteksi dan ESP dan dapat menyediakan deteksi kebocoran data sebagai layanan tambahan. Pada artikel ini, penulis merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknik yang efisien, trik jari fuzzy, untuk deteksi kebocoran data yang menjaga privasi. 2. Penulis menerangkan tentang penerapan sistem data dan melakukan evaluasi eksperimental ekstensif pada set data Enron 2,6 GB lalu lintas sekitar internet dari 20 pengguna, dan juga 5 simulasi skenario kebocoran data dunia nyata untuk mengukur jaminan privasi, tingkat deteksi, dan efisiensi. Selanjutnya, hasil penelitian: analisis privasi untuk memberikan privasi serta mencegah penyedia pada risiko kebocoran data untuk memanfaatkan pengetahuan yang ada.
Kedua, tingkat peringatan, menghitung tingkat peringatan yang diharapkan dalam lalu lintas untuk entry data sensitif. Kumpulan sidik jari fuzzy dari sepuluh data sensitif. Tabrakan ini mungkin terjadi karena lalu lintas yang salah kemudian berisi sidik jari parsia secara kebetulan. Tabrakan dapat meningkat dengan sirap yang lebih pendek atau jumlah sidik jari parsial yang lebih kecil, dan dapat menurun jika fitur tambahan seperti ukuran sidik jari digunakan untuk deteksi. Ini ada ruang data sensitif. Ruang semua data sensitif berbasis teks mungkin lebih kecil dari ruang semua komponen sirap. Terus ada modulus preliminal pendek. Pendekatan sidik jari fuzzy kami lebih fleksibel dari perspektif penerapan karena pemilik data dapat menyesuaikan dan menyempurnakan privasi akurasi dalam penelitian tanpa menghitung ulang sidik jari. Kebocoran data yang dimodifikasi, hasil evaluasi dampak dari berbagai jenis transformasi data dalam skenario dunia nyata. Masalah deteksi kebocoran data yang dimodifikasi adalah masalah umum untuk semua perbandingan solusi deteksi kebocoran data. Data sensitif dinamis melindungi data yang berubah secara dinamis seperti sumber kode atau dokumen dalam pengembangan konstan atau data penekanan tombol. Kebocoran fragmen selektif, sehingga penulis mengusulkan sidik jari fuzzy mudah deteksi kebocoran data yang menjaga privasi dan mempresentasikan realisasinya. Dengan menggunakan iterasi khusus, pemaparan data sensitif dijaga seminimal mungkin selama penelitian. Penulis juga telah melakukan eksperimen ekstensif untuk memprediksi akurasi dan solusi dari penulis. Keunggulan artikel ini penjelasan lengkap mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan hasil sehingga mudah dipelajari. Kekurangan artikel ini, pada artikel ini tidak terdapat keyword yang dapat membantu pembaca untuk mencari materi rujukan. Selanjutnya, jurnal terakhir yaitu judul artikelnya Sensitive Data Exposure Prevention Using Dynamic Data Security Policy, yang artinya pencegahan paparan data sensitif menggunakan dinamis kebijakan keamanan database. Pengarangnya Jignis Dusi Bushan Privedi. Nama jurnal Aplikasi Komputer, volume nomor tahun, volume 106, nomor 15, tahun November 2014. Reviewernya saya sendiri, Muhammad Saroni. Tujuan penelitian untuk memberikan solusi kebijakan keamanan database dinamis untuk mencegah pemaparan data sensitif menggunakan database Oracle. Isi pembahasan, penulis memberikan solusi pendekatan otomatis yang sangat dinamis dan fleksibel untuk mencegah pemaparan data sensitif. Solusi ini digunakan di tingkat database pada database Oracle. 1. Membangun katalog SDF. 2. Membuat fungsi kebijakan keamanan SDF custom. 3. Bagaimana filter SDF bekerja. Hasil penelitian, pengujian filter dilakukan dari ketiga sumber, aplikasi, backend, dan menggunakan alat. Dan penulis mampu membatasi pemaparan data sensitif. Penulis menguji kebijakan keamanan pada aplikasi web lokal, formulir pelaporan custom berbasis JSP dan SQL. Model ini dapat membatasi pemaparan data sensitif menggunakan kebijakan keamanan dinamis. Kebijakan keamanan atau filter exposure data sensitif berhasil dikembangkan. Filter SDF berhasil diterapkan dan diuji secara menyeluruh. Filter SDF terbukti sangat efektif. 4 utama model adalah: 1. Mudah diimplementasikan, dinamis, sesuai preferensi pengguna aplikasi. 3. Konfigurasi tanpa akhir membantu pengaruh upaya manusia. 4. Itu tidak memerlukan infrastruktur khusus untuk implementasi. 5. Tidak diperlukan upaya pengkodean tambahan karena berfungsi di tingkat database. Keunggulan artikel ini adalah materi yang diberikan cukup jelas dan mudah dipahami. Kekurangannya, pada artikel ini ada beberapa penggunaan kata singkatan pada jurnal yang sulit dipahami. Sekian review jurnal dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.